Kami lanjutkan saudara perbincangan kami di Sapa Indonesia Pagi menjelang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yang hari ini direncanakan berlangsung di PN Jaksel, tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Kami masih bersama Pak Samuel Huta Barat, ayah dari almarhum Joshua, dan juga Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Pak Gayus, kalau semua pengamat, saya ingin dengar juga dari Anda, ketika kemarin kami berbincang menjelang jalannya sidang untuk tuntutan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, pasti tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf jauh lebih ringan dibanding hari ini kita akan dengarkan tuntutan terhadap Ferdy Sambo. Ini akan jauh lebih berat. Bahkan mungkin banyak orang berharap, mohon maaf, ini semacam pengharapan dari masyarakat selama ini kalau kemudian kita dengarkan begitu, mereka berharap ini maksimal. Analisa Anda, Bang Gayus. Logika hukumnya memang masing-masing pihak itu tidak kecil kemungkinan akan disamaratakan. Tadi saya katakan tokoh utama dua yang memerintah dan diperintah sehingga menjadikan matinya seseorang. Ini disebut sebagai Sambo dan Eliezer. Kalau Ibu Putri itu berbeda. Dia ini juga berat kalau dia keterangan palsunya mengakibatkan orang berbuat membunuh. Nah ini tentu juga akan didalami. Tapi khusus untuk Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu memang ada perbedaan tipis ya. Misalnya kesalahan dilakukan berkaitan dengan apa? Misalnya Kuat Ma'ruf itu orang sipil ya, dia tidak tunduk kepada aturan-aturan polisi sebagaimana yang 4 yang lain atau 3 yang lain dan 1 istri polisi. Tetapi dia membekali diri dengan pisau. Nah ini juga satu hal yang mungkin menjadi perhatian jaksa sehingga dia mensupport majikannya itu atau bosnya itu. Kalau terjadi apa-apa dia siap membunuh juga karena dengan dia punya pisau jaraknya dekat. Nah ini pemberat. Tapi yang meringankan memang menurut psikolog dia itu ada kekurangan berpikir. Itu disebutkan tidak rata-rata di bawah rata-rata. Itu mungkin hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi pandangan CPU belum hakim. Nah Ricky Rizal ini memang banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan perintah juga. Hadirkan ke atas ke lantai 3 itu sudah mengarah kepada dukungan kepada sebuah pembunuhan. Tetapi kalau perintah jabatan sah itu perintah yang sah oleh seorang pimpinan yang tidak salah karena ada perintah untuk menghadirkan orang bukan untuk seperti menembak bahkan mungkin membunuh. Nah kemudian dia juga menolak satu-satunya di perkara ini seorang bintara yang menolak perintah jenderal. Ini saya sebut dengan role model ke depan nanti publik bisa tahu, angkatan bersenjata lain, polisi pun akan memahami perintah yang tidak sah tidak boleh dilakukan itu Perkap dan Perpol di kepolisian. Di TNI itu ada, artinya dia bisa menolak. Nah ini role model bagi saya. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang saya temukan mungkin berkaitan dengan dakwaan yang kebetulan sama karena plus minusnya sama. Kemungkinan begitu. Tapi kalau dibandingkan hari ini tentu berbeda. Hari ini kan akan menjadi 2 faktor matinya orang disebabkan oleh 2 sosok ini yang tentunya kita perhatikan nanti apakah betul 340 bisa bergeser karena perencanaan disebabkan oleh sesuatu dasar yaitu marah sebagai dakwaan jaksa menimbulkan kemarahan bahkan sampai nangisnya seorang jenderal. Itu nanti kita akan perhatikan jaksa mengungkapkan secara formal seperti apa dalam tuntutannya. Ya, kalau prediksi Pak Gayus apakah akan maksimal, kalau maksimalkan hukuman mati atau seumur hidup, akankah maksimal atau kurang maksimal sebagai sebuah prediksi saja, Pak Gayus? Dalam ungkapan resmi tuntutan kemarin menyebutkan bukan kekerasan seksual tapi perselingkuhan. Ini sangat berpengaruh menggeser ini fakta-fakta yang terjadi selama ini menjadi paham orang. Oh itu sebenarnya yang terjadi sehingga jaksa juga mendakwa adanya pengakuan dari istrinya untuk menyampaikan adanya hal-hal menyangkut seksual. Seorang suami apakah itu perselingkuhan, apakah itu perkosaan itu hampir sama sebenarnya bahwa dia telah mengganggu kehormatan keluarga. Ini saya khawatir sekali. Mohon maaf ya bukan saya berpendapat untuk lebih cenderung ke pihak mana, tetapi terjadi di NTT. Seorang wanita diperkosa sepupunya kemudian dibunuh karena perkosaan itu, bahkan mau mengulangi lagi. Itu digeser oleh hakim, jaksa juga sepakat dari 340 menjadi 338. Pembunuhan berencana yang saya sebut sebagai melakukan hakim sendiri. Ya,
Kalau Pak Samuel, selama ini kami selalu berbincang dengan perwakilan dari kuasa hukum dari keluarga almarhum Joshua. Tapi sebetulnya kalau Pak Samuel sendiri untuk kasus Verdi Sambo atau terdakwa Verdi Sambo, Pak Samuel, apa yang kemudian diharapkan dari tuntutan jaksa penuntut hari ini yang akan dibacakan, Pak Samuel? Yang kami harapkan dari tuntutan jaksa pada hari ini untuk Verdi Sambo, kami sangat mengharapkan tuduhan sangkaan kepada Verdi Sambo, pasal 340 pembunuhan berencana. Itu yang sangat kami harapkan, hukuman maksimum, yaitu hukuman mati. Itulah satu-satunya yang kami harapkan. Sebab kami bilang begitu karena apa? Dialah aktor intelektual di peristiwa kematian anak kami ini. Seperti yang saya bilang, mulai dari kasus ini, anak kami almarhum selalu difitnah. Sudah mati ataupun dihabisi nyawanya masih difitnah. Nah, itulah yang sangat kejam. Fitnah itu adalah kejam dari pembunuhan. Apalagi anak kami sudah mati. Jadi kami sangat berharap sekali agar dakwaan ataupun tuntutan terhadap Verdi Sambo ini pasal 340 yang sangat terberat, hukuman mati. Biar jangan ada lagi Sambo-Sambo berikutnya di kemudian hari. Baik, Pak Samuel. Pak Gayus, di dalam persidangan sebetulnya sejak awal Verdi Sambo sudah mengakui dia membuat skenario, dia ada motif-motif yang kemudian diakuinya sebagai memicu dirinya untuk kemudian berbuat emosional dan lain-lain. Tapi dalam persidangan juga, jadi ini kan pengakuan sebetulnya. Tetapi di sisi lain kita berkaca pada upaya Eliezer untuk menjadi justice kolaborator. Semua pernyataan-pernyataan Verdi Sambo dengan Eliezer ini selalu bertentangan, mulai dari perintah tembak menurut Eliezer tapi hajar menurut Verdi Sambo, tidak menembak Joshua tapi Eliezer melihat Verdi Sambo menembak. Apa yang akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dan juga nanti kemudian majelis hakim berkaitan dengan bahasa saya mempermudah jalannya pengungkapan fakta di persidangan, tidak berbelit-belit untuk kasus Verdi Sambo yang selalu bertentangan dengan Eliezer ini, Bang Gayus? Jadi yang menjadi ukuran hakim membuat putusan pidana berat atau ringan itu termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan, yaitu berbelit-belit. Membuat skenario itu memang memberatkan. Jadi hal itulah nanti yang dipakai hakim dengan menurut pandangan saya akan memberatkan. Sementara yang meringankan tadi itu ada hal-hal yang terungkap di akhir dari proses hukum yang dimaksud di tuntutan ini. Jadi hakim akan mempelajari menurut keyakinannya, betulkah ada perselingkuhan? Ini perlu diungkapkan. Kalau tidak memang menjadi fitnah, dan fitnah ini memang kejam sekali kalau ini ditempatkan pada orang yang telah wafat ya. Jadi bagi saya itu setuju. Harus diungkapkan sehingga hakim bisa dituntutan nanti. Nanti kan ada replik duplik. Disitulah saatnya replik duplik dan nanti pledoi juga akan mendukung bahwa apa sesungguhnya terjadi dengan cuatan jaksa mengenai adanya perselingkuhan. Ini penting sekali. Ini menyangkut keadilan yang luar biasa sehingga matinya orang. Bagi saya sepakat bahwa ini sudah alami sehingga hakim yakin yang mana. Apakah hakim yakin bahwa itu hanya kekerasan seksual saja, belum sampai perkosaan, bahkan di awal begitu timbul menjadi perkosaan dan sekarang perselingkuhan, itu harus dikelirkan sehingga publik bisa mengerti nanti. Kalau memang perselingkuhan tentu bagi pandangan saya mengfotokopi ini peristiwa di NTT tahun lalu, itu beritanya juga bisa dicari. Jadi bagi saya mari kita serahkan kepada peradilan, apapun putusannya itu adalah putusan yang baik. Bahkan masih ada jenjang-jenjang berikutnya. Ada pengadilan koreksi yaitu pengadilan tinggi dan ada Mahkamah Agung, ada 2 jenjang, kasasi dan PK. Itu semua akan diberikan oleh negara melalui sarana-sarana hukum agar keadilan itu bisa tercipta sehingga publik sebagai keadilan publik juga diimbangi dengan keadilan hukum yang benar dan itu bisa menjadikan negara ini tertib. Ya, Pak Samuel sedikit ya berkaitan dengan harus terbuktinya apa sebenarnya yang terjadi. Ini juga diharapkan oleh pihak keluarga Pak Samuel
berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap diri almarhum Joshua, dan apapun faktanya itu di dalam peradilan nanti yang terungkap, paling tidak untuk sidang pada level ini, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, itu siap diterima oleh Pak Samuel dan keluarga. Pak Samuel. Ya begini ya, perlu saya tambahkan Ya. soal perselingkuhan ini. Sebenarnya ini timbulnya baru kemarin. Saya mengikuti persidangan itu. Betul. Dengan keterangan lie detector, itulah yang dikatakan oleh jaksa, makanya menyimpulkan bahwa ada perselingkuhan. Nah, ini yang sangat menyakitkan kami. Sedangkan kesaksian dari si Kera itu yang bertelepon dengan almarhum Joshua di bulan 6 yang lalu tidak diperdalam. Kalau dari sana diperdalam mungkin bisa terkuak semua apa maka terjadinya ini. Jadi seolah-olah itu dikesampingkan, saya lihat semua kesaksian dari si Kera itu. Dan ini pun sudah saya meyakinkan seperti yang saya bilang tadi. Semua terdakwa mulai dari terjadinya perkara ini bahwa anak kami ini sudah difitnah. Makanya saya bilang begitu, difitnah di Duren 3. Itu tuh sudah tentu kita tahu bahwa sudah di SP3-kan oleh Mabes Polri. Difitnah lagi di Magelang. Timbul lagi ini kesimpulan bahwa ada pelecehan. Inilah yang sangat menyakitkan bagi kami keluarga besar Huta Barat. Itulah yang makanya saya bilang tadi, fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi anak kami sudah mati, masih difitnah lagi. Seolah-olah semua permasalahan ini ditumpahkan bagi anak kami almarhum. Ya, nah Pak Gayus, harapan dari keluarga ini di sisa-sisa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih memungkinkan untuk bisa terkuak yang sebenarnya apa yang terjadi, sehingga nama almarhum Joshua kalau memang bersih ya harus bersih, jangan kemudian di bagian belakang ketika ada penuntutan semacam ini dari jaksa penuntut umum baru muncul perselingkuhan dan lain-lain, kira-kira begitu. Ya, tentu semua bisa terjadi. Artinya harapan publik dan harapan keadilan hukum itu harus terjadi. Artinya bagi saya, yang saya utamakan ada keadilan bagi semua pihak, keadilan bagi korban terutama, keadilan bagi pelaku, dan keadilan buat masyarakat. Itu harus tiga hal ini. Memang ini teoritik hukum itu memang. Kalau terjadi pidana, tiga pihak yang dirugikan yaitu korban, pelaku, dan negara. Karena negara ikut tergoncang dengan masalah ini. Sehingga banyak energi masyarakat terbawa arus dari peristiwa ini, maka hasilnya haruslah endingnya harus ending yang betul-betul adil ya. Walaupun nanti ada tingkatan-tingkatan pengadilan lainnya, tapi di tingkat pertama pun menjadi yudek fakta. Nah, di yudek fakta ini fakta-fakta terungkap. Maka apa yang dicuatkan sebagai persinggungan itu haruslah tegas. Kalau tidak, ini fitnah yang sangat memberatkan buat kita semua. Demikian Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan ini masih memungkinkan untuk terjadi nanti dalam rangkaian pledoi, replik duplik yang seperti dijelaskan Pak Gayus tadi. Pak Samuel, terakhir dari Pak Samuel, hari ini kan tetap akan ada pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tapi ini belum vonis ya Pak Samuel. Tadi Pak Gayus mengatakan nanti yang utama adalah vonis dari majelis hakim yang bisa saja berbeda. Banyak terjadi kasus jauh lebih berat dari apa yang disampaikan tuntutannya oleh jaksa penuntut umum. Tapi kalau hari ini kita mendengarkan bersama, saya meyakini Pak Samuel dan keluarga nanti akan mengikuti. Tuntutan dari jaksa penuntut umum belum memenuhi harapan apa yang diinginkan pihak keluarga. Apa tanggapan Pak Samuel? Pak Sam? Harapan kami satu-satunya adalah Pak Hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini. Itulah satu-satunya harapan kami. Sebab menurut yang kami yakini, hakim itu adalah utusan perpanjangan Tuhan di dunia ini untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi kami sangat berharap sekali apapun itu yang dibacakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum, kami sangat berharap keputusannya nanti yang seadil-adilnya di tangan Pak Hakim. Baik, Pak Samuel, terima kasih waktunya pagi hari ini. Salam kami untuk Ibu, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Gayus, terima kasih waktunya. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Ya, terima kasih Mas Bayu, selamat bertugas. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan saudara, baru saja kami hadirkan perbincangan berkaitan
Sapa Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan rencana yang akan dilakukan atau agenda di lanjutan sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Joshua hari ini. Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan untuk Verdi Sambo. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. Santer terdengar belakangan ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menegaskan tidak ada reshuffle kabinet Indonesia Maju di bulan Januari 2023. Selengkapnya usai jeda.